memasakkan suami dan anak untuk berbuka juga sambil mendengarkan kajian ini. Semoga menjadi amal ibadah pula, karena menyiapkan orang berbuka juga ibadah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau sampai kelak di hari kiamat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan belajar kita tentang sirah sahabat yang kita ambilkan dari kitab Al-Khulafaur Rasyidun min Kitabil Bidayah wan Nihayah. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas bagaimana proses pembaiatan secara umum terhadap Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tepatnya di hari kedua sesudah wafatnya Rasulullah di mimbar Masjid Nabawi. Fa insyaallah sore hari ini kita akan belajar tentang bai'ah Az-Zubair wa Ali radhiyallahu anhuma. Bai'atnya Az-Zubair dan Ali radhiyallahu anhuma. Bagi Anda yang memiliki buku terjemahan, silakan dibuka halaman 59 ya. Baik. Kenapa hal ini perlu kita bahas para jamaah dimuliakan Allah? Penulis kitab Al-Khulafaur Rasyidun ini menyampaikan hal penting tentang pembaiatan Az-Zubair dan Ali radhiyallahu anhuma. Kalau kita menilik tentang sejarah, banyak orang-orang yang memusuhi Islam itu berusaha melemahkan pondasi Islam. Di antaranya mereka berusaha untuk menanamkan kepada kaum muslimin bahwasannya para sahabat itu manusia seperti biasa, seperti kita, banyak salahnya, keilmuannya ya seperti kita, tidak lebih baik daripada kita. Mereka itu punya syahwat kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, di antara hujjah yang mereka lontarkan, yang ini menjadi subhat pemikiran, adalah mereka mengklaim Az-Zubair dan khususnya wabil khusus sahabat Ali radhiyallahu an itu tidak mau membaiat Abu Bakar. Nah, tidak mau membaiat Abu Bakar. Nah, seolah-olah dalam lingkup luas ahlul baitnya Rasulullah, keluarga besar Rasulullahnya itu tidak mau dengan Abu Bakar, tidak mau membaiat Abu Bakar. Maka fa insyaallah sore hari ini apabila panjenengan menemui subhat ini beredar di kalangan kita, baik media sosial maupun langsung, jenengan bisa menjawabnya dengan apa yang kita bahas di sore ini, gitu ya. Karena ini masalah penting. Ya, orang-orang yang membenci Islam selalu menggembor-gemborkan hal ini. Ya, panjenengan yang tidak pernah mengetahui sejarahnya pasti akan kaget. Ya, kaget loh, iya tak? Ternyata gitu tak? Seolah-olah ini sejarah yang disembunyikan. Ya. Maka fa insyaallah kita belajar hari ini juga mengungkap syubhat, rancu ya, kerancuan pemikiran, racun pemikiran, supaya kita tidak lain dan tidak bukan syubhat itu hanya bisa dilawan dengan ilmu ya, sehingga kita bisa yakin terhadap agama ini. Taib. Halaman 59, riwayat Al-Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi rahimahullah dari jalur yang panjang sampai kepada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwasannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang itu berkumpul di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Tepatnya pembahasan yang kemarin di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, sudah kita bahas. Di sana ada sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka tatkala berkumpul itu berdirilah perwakilan dari orang-orang Ansor mengatakan begini. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana minal muhajirin wa khalifati minal muhajirin. Wahai orang-orang Ansor, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari kalangan muhajirin dan penggantinya pun dari muhajirin. Wa nahnu ansar Rasulullah wa nahnu ansar khalifatuhu kama kunna ansaruhu. Dan kami orang Ansar ini, kami adalah penolongnya Rasulullah dan juga kami adalah penolongnya pengganti Rasulullah sebagaimana kami dulu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ucapan yang indah ya. Jadi ini betapa mulianya dan tulusnya para sahabat Ansor. Mereka siap menolong, tetap menjadi penolongnya Islam. Mereka adalah pengawal-pengawal Islam. Lalu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menimpali tatkala ada perwakilan Ansor mengatakan demikian. Apa timbalannya? Sahabat Umar bin Khattab, shadaqa qailukum, benar perwakilan apa yang diucapkan oleh perwakilan kalian. Amma la qultum ghaira hadza lam nubayyakum, andaikan kalian tidak mengatakan seperti itu, kami tidak akan membaiat kalian. Wa akhadha bi yadi Abi Bakar, lalu setelah itu Umar bin Khattab mengambil tangannya Abu Bakar dan mengatakan, hadza sahibukum fabay'uhu, ini ya saudara kalian, baiatlah dia. Maka sahabat Umar membaiat, diikuti oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor sebagaimana yang kita ketahui kemarin. Nah, setelah proses itu ya, di hari kedua kemarin ini baiat secara umum, maka naiklah Abu Bakar ke mimbar. Fanadhara fi wajhil qaum falam yara Az-Zubair. Dan sahabat Abu Bakar ini melihat ya orang-orang, ternyata dilihat tidak ada sahabat Az-Zubair. Az-Zubair ini kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak bibinya Rasulullah. Kok enggak ikut baiat? Nah, maka sahabat Abu Bakar memerintahkan untuk memanggil sahabat Az-Zubair radhiyallahu anhu. Tatkala datang, sahabat Abu Bakar mengatakan, ibnu ammati Rasulillah wa hawari, aratta an tashaqqa asal muslimin. Wahai anak bibinya Rasulullah dan pengawalnya Rasulullah, apakah kamu ingin memecah belah persatuan kaum muslimin ya, dengan tidak baiat ya? Maka apa katanya Az-Zubair? Az-Zubair mengatakan, la tasriba ya khalifata Rasulillah, faqama fabayyahu. Jangan cela aku wahai khalifahnya Rasulullah, wahai penggantinya Rasulullah. Ya, lalu Az-Zubair langsung membaiat, subhanallah. Jadi kita ketahui Ahlul Bait itu tersibukkan dengan pemakaman Rasulullah ya. Jadi posisinya ini hari kedua itu belum dimakamkan. Ya, nanti hari kedua Selasa malam Rabu baru dimakamkan. Kita bisa memahami kenapa tidak baiat. Tatkala datang ternyata Az-Zubair ya tidak sulit ya langsung datang membaiat. Nah, ini ya bagi orang-orang yang menuduh Az-Zubair tidak mau berbaiat kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah, dalam riwayat hadis ini dari Imam Al-Baihaqi ya dalam Sunanul Kubra. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu an nadhara fi wajhil qaum falam yara Aliyan. Melihat lagi ke orang-orang, tidak dilihatnya sahabat Ali radhiyallahu an. Maka beliau memerintahkan untuk memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, lalu datanglah sahabat Ali. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, ya ibna ammi Rasulillah wa khatanihi ala ibnatihi, aratta an tashaqqa asal muslimin. Wahai anak pamannya Rasulullah dan menantunya, apakah jenengan ingin memecah belah persatuan kaum muslimin ya, dengan tidak berbaiat sampai saat ini? Maka apa katanya Ali? La tathriba ya khalifata Rasulillah fabayyahu. Jangan cela aku wahai khalifahnya Rasulullah. Lalu Ali tidak lama langsung membaiat. Subhanallah ya. Jadi kita fahami Ahlul Bait ketika itu dalam kondisi berduka, sibuk menyiapkan pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui termasuk yang memandikan Rasulullah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, para jamaah dimuliakan Allah, Abu Ali Al-Hafidh mengatakan, saya mendengar dari Muhammad bin Ishaq dari Huzaimah mengatakan bahwasanya dia mendatangi Muslim bin Hujjaj atau bin Hajjaj, lalu fasa'alani an hadzal hadits fakatabtahu lahu fi raqqatin wa qara'atuhu alaihi ya. Saya menulisnya dan membacakan di depannya. Dia mengatakan hadis ini setara dengan onta katanya. Maka aku katakan hadis ini setara dengan ya sekantung dinar, sangat berharga artinya. Hadis tentang
pembaiatan Abu Bakar radhiyallahu an oleh sahabat Az-Zubair dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma. Maka para jamaah dimulakan Allah, faedah penting dari hadis yang kita baca ini. Hadis ini mengabarkan kepada kita bahwasannya Ali radhiyallahu an itu membaiat sahabat Abu Bakar. Ya. Baik ini kejadian di awal hari pertama atau Senin maupun ya kemungkinan yang ada di hari Selasanya, ya, hari kedua wafatnya Rasulullah. Wa hadza haq, ini adalah hak, memang benar-benar terjadi. Sahabat Ali itu membaiat sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fa inna Ali bin Abi Thalib lam yufariqis Siddiq fi waqti minal awqat. Dan ketahuilah, sahabat Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah memisahkan diri dari sahabat As-Siddiq di kapanpun, waktu kapanpun. Tidak pernah membangkang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Walam yanqadi fi salati minas salawati khalfahu. Dan tidak pernah mutung dari salat yang diimami oleh sahabat Abu Bakar, tidak pernah mutung. Selalu salat di belakangnya Abu Bakar. Ini menunjukkan ridho, ya, ini menunjukkan ridho. Kadang jenengan kan, ya, kalau ada imam yang tidak disukai ini balik, ya toh, yang balik ini berarti contoh ndak ridho. Waduh, ya, tepat Jumatan ki ini rek khotibe tepak wong iki ono sing kok berbalik seperti itu. Kok berbalik, adang jamaah balik. Saking enggak ridhonya. Ya, sahabat Ali ini tidak pernah sampai balik, ya. Berarti saking ridhonya terus selama dipimpin, ya, dan selama diimami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, beliau selalu berada di belakangnya. Dan ketahuilah pula bahwasannya beliau keluar jihad bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu an di Dzil Qassah, ya, tatkala memerangi orang-orang murtad. Tatkala sahabat Abu Bakar menyerukan untuk menghunuskan pedang memerangi orang-orang murtad, tidak mau membayar zakat ketika itu, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesetiaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, ini untuk membantah, ya, membantah orang-orang yang menuduh Abu Bakar itu, ya, tidak utuh baiatnya dan Ahlul Bait itu tidak mau membaiat. Kemudian masalah yang kedua, para jamaah dimuliakan Allah, yang biasanya dilontarkan adalah tentang sikap putri Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha yang ataba ala Siddiq, yang kesal kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bisababi ma kanat mutawahhima, karena memang terjadi salah persepsi, ya. Jadi kalau nanti panjenengan menemui orang-orang orientalis, orang-orang liberalis, orang-orang Syiah itu menyerangnya dari Siti Fatimah, ya, buktinya Siti Fatimah itu kesal, ya, kesal terhadap sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kita bahas kekesalan ini karena salah persepsi. Begini, apa salah persepsinya? Siti Fatimah radhiyallahu anhuma itu mengira bahwasanya beliau itu berhak mendapatkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu, ya. Sedangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengetahui dengan jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la nurathu ma tarakna wa huwa shadaqah. Apa yang kami tinggalkan tidak diwariskan. Jadi yang peninggalan harta Rasulullah itu tidak diwariskan, tetapi menjadi sedekah, ya. Oleh karena itulah sikap sahabat Abu Bakar selaku Khalifatul Rasul, selaku pemimpin kaum muslimin, ketika itu tidak memberi Siti Fatimah dan istri-istri Rasulullah dan paman-paman Rasulullah dari harta waris, ya, karena nas yang jelas dari Rasulullah sendiri bahwasanya harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu tidak diwariskan dan menjadi sedekah, ya. Rasulullah itu tidak mewariskan, sebagaimana Rasulullah tidak menerima zakat, ya. Nah, ketika itu memang, ya,
Siti Fatimah radhiyallahu anha meminta kepada Abu Bakar untuk supaya Ali diperkenankan mengolah tanah Rasulullah di Khaybar dan di Fadak. Kita mengetahui Rasulullah dapat ghanimah di perang Khaybar, tanah yang luas di sana. Akan tetapi sahabat Abu Bakar radhiyallahu an tidak memberikannya kesempatan itu, Kenapa? Begini. Karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu memandang beliau berkewajiban untuk apa? Untuk mengolah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ini, karena beliaulah yang sebagai pengganti khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena urusan kaum mukminin beliau yang tanggung jawab. Beliau memandang ini amanahnya Rasulullah. Mengingat apa? Beliau itu mengetahui dengan jelas ucapan Rasulullah, la nurathu ma tarakna fahuwa shadaqah, yang ini tidak diketahui oleh Siti Fatimah gitu. Dan kita berkeyakinan para jamaah dimuliakan Allah bahwasanya sahabat Abu Bakar itu as-shadiq, orang yang jujur, orang yang benar, al-bari, orang yang baik, ar-rasyid, orang yang dapat petunjuk, at-tabi', seorang yang mengikut lil haqqi, pada kebenaran. Kita yakin, kita tidak pernah menuduh sahabat Abu Bakar itu memiliki keinginan untuk menguasai tanah warisan Rasul. Tidak. Kita orang yang beriman pasti berkeyakinan ini karena sahabat Abu Bakar amanah terhadap ucapannya Rasulullah tadi. Beliau harus menegakkan bahwasanya harta peninggalan beliau itu tidak diwariskan. Tatkala Rasulullah sudah menetapkan tidak diwariskan, dan ini berarti dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau harus menegakkan hukum itu. Itu saja. Itu. Dan kita memahami bahwasanya Siti Fatimah adalah perempuan yang tidak terlepas dari sifat manusia biasa, dan beliau bukan maksum. Yang maksum adalah Rasulullah saja. Tatkala beliau kesal dan marah, dan beliau walam tukallimu as-siddiq hatta mat, dan beliau tidak menyapa sahabat Abu Bakar as-Siddiq sampai beliau wafat beliau wafat. Nah, dan kita mengetahui ini juga serba salah bagi sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengetahui, secara ilmu beliau mengetahui memang benar tindakan sahabat Abu Bakar, namun secara pribadi ini berusaha menjaga perasaan istrinya. Oleh karena itulah sahabat Ali sendiri itu menjaga perasaan dengan melakukan sesuatu hal yang menyenangkan istrinya. Nah, kita mengetahui kemudian ini juga hujjah yang sangat jelas. Falamma matat ba'da sittata asyhur, tatkala istrinya ini wafat sesudah 6 bulan wafatnya Rasulullah, apa yang dilakukan Ali? Lihat apa yang dilakukan Ali? Ra'a Aliun ayyujaddidal bai'a ma'a Abi Bakar radhiyallahu an. Ali berpandangan secara pribadi dia harus memperbaharui baiat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Subhanallah khawatir baiatnya ini batal. Karena apa? Karena mungkin membela istrinya, menjaga perasaan istrinya tadi. Sesudah istrinya wafat, Ali itu baiat lagi, memperbaharui. Khawatir sumpah setianya ini menjadi batal karena seperti itu. Subhanallah. Ini menunjukkan Ali radhiyallahu an itu mengetahui bahwasannya kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an itu hak, memang beliau yang terbaik ketika itu sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau sudah membaiat tadi ketika Rasulullah belum dimakamkan, itu sudah membaiat. Beliau sesudah wafatnya Siti Fatimah baiat lagi, khawatir dianggap baiatnya batal. Para jamaah dimuliakan Allah, para pemirsa sekalian Tabi'in TV yang dimuliakan Allah, apa yang kita terangkan ini semakin mendukung kebenaran perkataan Musa bin Uqbah di dalam kitab Al-Maghazinya dari Sa'ad bin Ibrahim, putranya Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Abdurrahman bin Auf pernah menceritakan kepada putranya, yakni Sa'ad bin Ibrahim, ini cucunya, Tsumma khotaba Abu Bakar wa'tadhira ilan nas. Abu Bakar itu pernah berkhutbah di tengah-tengah manusia dan mengingatkan mereka sambil mengatakan begini. Ma kuntu harisan 'alal imara yauman wala lailah. Ketahuilah, saya tidak pernah berkeinginan untuk menjadi penguasa. Memikirkan pun tidak, baik siang maupun malam.
Ini ditekaskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wala sa'altuha fi sirrin wala alaniyah, dan saya tidak pernah meminta jabatan ini baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ya. Maka sesudah itu orang-orang muhajirin ya menerima ucapan ini dan membaiat mereka. Dan Ali serta Zubair mengatakan begini, ma ghadabna illa li anna ukhirna anil musyawarah. Kami itu tidak marah ya, kecuali kenapa kami tidak dilibatkan untuk musyawarah ini. Ya, Zubair dan Ali itu marahnya bukan karena Abu Bakar terpilih, karena merasa tidak dilibatkan untuk musyawarah. Ya, kita mengetahui kondisinya ketika itu kan mendesak ya. Tiba-tiba orang-orang Ansor berkumpul di Bani Saqifah, sedangkan Ahlul Bait itu berkumpul di rumahnya Rasulullah menyiapkan pemakaman beliau. Nggak mungkin ini diganggu gitu loh. Kalau kita melihat seluruh versi ya, kita bisa simpulkan seperti itu. Nah, tapi katanya Ali dan Zubair begini, wa inna nara an Abu Bakar ahaqqun nas biha, dan kami juga berpendapat memang Abu Bakar itu memang manusia yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Innahu la sahibil ghar, karena dialah yang menemani ketika berada di gua. Wa inna la na'rifu syarfihi wa khabari, dan kita mengetahui kemuliaan beliau, keutamaan beliau. Walaqad amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yusalli bin nas wa huwa hayyun, dan beliaulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengimami orang-orang tatkala beliau masih hidup ya. Subhanallah, isnadnya ini jayyid ya, sanadnya sangat bagus sekali, dan ini bukan ya hadis yang hoax, yang dhaif, maudhu, palsu, lemah enggak, tapi sangat bagus ya sanadnya, dan ini hadis yang sahih. Para jamaah dimuliakan Allah, ini peringatan penting bagi kita nanti apabila menemui di media sosial atau orang yang mengucapkan demikian bahwasanya menuduh ya sahabat Ali bin Abi Thalib Az-Zubair itu tidak mau membaiat membaiat Abu Bakar radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar itu dibenci oleh Ahlul Bait. Kita bisa menjawabnya sesuai keterangan yang kita berikan ini. Terutama memang saya sendiri para jamaah dimuliakan Allah pernah memang membaca dari web-web orang-orang Syiah itu untuk menyerangnya ini, menyerang dari apa? Bahwasanya menuduh sahabat Abu Bakar itu tidak mau menyerahkan tanahnya Fatimah di Khaybar dan Fatah ini. Ya, mereka itu ya, membangun opini seolah-olah Ahlul Bait itu sangat membenci Abu Bakar dengan sikapnya Fatimah yang tidak mau menyapa Abu Bakar sampai wafatnya. Padahal kalau kita lihat pertama, ya, istrinya Fatimah, sahabat Ali bin Abi Thalib itu membaiat Abu Bakar. Ya, ikut berperang dan bermakmum di belakangnya Abu Bakar. Kemudian kita mengetahui ternyata sebabnya ini karena salah paham. Ada ucapan Rasulullah yang belum sampai kepada Fatimah, sedangkan ini sudah sampai kepada sahabat Abu Bakar. Dan kita mengetahui sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, kalau itu memang dari Rasulullah, beliau sangat berpegang teguh. Sangat berpegang teguh. Ya, dan Rasulullah berpesan harta peninggalan beliau tidak diwariskan tapi menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Maka oleh karena itulah diolah tanah Khaybar dan Fatah ini oleh Sahabat Ibnul Khattab radhiyallahu an, lamma tu'ina qila lahu. Tatkala ini sahabat Umar, ini riwayat dari anaknya beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ditikam ya pada ngimami salat subuh oleh Abu Lu'lu al-Majusi, sekarang al-Irani ya, ditikam ketika itu. Ada orang yang mengatakan tatkala sakit ini, ala tastakhtalifu, ala tastakhlifa ya Amirul Mukminin ya, mengapa engkau tidak menunjuk pengganti wahai Amirul Mukminin ya. Jadi ada yang menyarankan ketika Umar bin Khattab sakit kena tikam ini, mau meninggal ini, supaya menunjuk pengganti. Apa katanya Umar bin Khattab? In astakhlifa faqad istakhlafa man huwa khairum minni, yakni Abu Bakar. Jika saya menunjuk seorang pengganti, sungguh orang yang lebih baik dari saya telah menunjuk pengganti, yakni Abu Bakar. Wa in adruka faqad taraka man huwa khairum minni. Jika saya tidak menunjuk pengganti, ketahuilah ada orang yang lebih baik pula dari saya tidak menunjuk pengganti saya. Maka Ibnu Umar mengatakan fa'araftu hina dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ghairu mustakhlif.
Maka saya tahu yang dimaksud oleh bapak saya Umar bin Khattab ini orang yang tidak menunjuk seorang pengganti, itu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini para jamaah dimuliakan Allah, kita ketahui Umar bin Khattab itu mengatakan, ya, Abu Bakar dulu menunjuk seorang, yakni saya. Tapi kalau Rasulullah tidak menunjuk seorang, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak menunjuk pengganti pada seorang pun. Ya, tatkala beliau wafat, tidak berwasiat untuk hal demikian. Dan kita ketahui sahabat Umar itu akhirnya menunjuk apa untuk supaya dilakukan musyawarah oleh 6 orang. Ya, ini yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab untuk menunjuk khalifah berikutnya. Yang ditunjuk adalah sahabat Ali, sahabat Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 orang yang tersisa ketika itu. Ya, akhirnya ditunjuklah sahabat Utsman bin Affan. Ketika itu jadi 2 blok, bloknya Ali, bloknya Utsman. Blok-blok ini bukan untuk saling tapi saling menghindar. Akhirnya ya ditunjuklah sahabat Utsman bin Affan. Itu ceritanya. Ya, jadi ini dalil pertama bahwasannya Rasulullah itu tidak menunjuk. Untuk ya sekali lagi mengcounter klaim orang-orang yang ya mengklaim bahwasanya Rasulullah menunjuk seorang pun. Ya. Jadi yang benar adalah dengan isyarat yang kuat. Kalau kita cerdas pasti itu menunjuk pada Abu Bakar. Dalil yang kedua, bahwasanya Rasulullah itu tidak menunjuk pengganti. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dari Aswad bin Qais, dari Amr bin Sufyan, qala lama dhaharu Aliun 'alan nas yaumal Jamal, tatkala Ali memenangkan perang, ya perang Jamal, ya perang fitnah ini, ya nanti kita bahas pada zamannya Ali bin Abi Thalib. Beliau berkhutbah begini, ya ayyuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yu'ahid ilaina fi hadhil imara syai'an. Ini katanya Ali sendiri loh ya. Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan kepada kita seorang pun sebagai imarah, sebagai pemimpin. Hatta ra'aina minar ra'i an nastakhlifa Abu Bakar, sampai kami memandang bahwasannya yang berhak menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Fa aqama wastaqama hatta madari sabili, maka Abu Bakar menjalankan amanah itu dengan baik sampai beliau wafat. Ini katanya Ali. Tsumma inna Abu Bakar ra'a minar ra'i ay yastakhlifa Umar. Kemudian Abu Bakar berpendapat perlu menunjuk pengganti. Lalu Abu Bakar menunjuk penggantinya adalah Umar. Sebagaimana ini menguatkan perkataan Umar tadi. Rasulullah tidak menunjuk pengganti, Abu Bakar menunjuk pengganti. Tapi konteksnya di sini kita yakinkan Rasulullah tidak menunjuk pengganti. Karena yang jadi rebutan adalah Rasulullah menunjuk pengganti. Ya, ini katanya Ali. Ya, fa'aqama wastaqama. Lalu Umar menggantikan sahabat Abu Bakar dengan baik, istiqamah hatta madali sabili, sampai beliau wafat dalam jalannya, hatta darabad din bi jiranihi, sampai menegakkan agama ke negara-negara sekitar jazirah. Ini dalil yang kedua. Perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah tidak menetapkan kepada kita seorang pun sebagai pemimpin pengganti beliau. Dalil yang ketiga, para jamaah dimuliakan Allah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk seorang pun pengganti beliau ya, secara jelas tapi dengan isyarat adalah riwayat Al-Hafidz Al-Baihaqi dari Abu Abdullah Al-Hafidz dari Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, ya, dari Abdullah bin Rauha Al-Madaini, dari Syababa bin Sawar, dari Su'aib bin Maimun, dari Husain bin Abdurrahman, dari Sya'bi, dari Abi Wa'il, qala qila li Ali bin Abi Thalib, ada orang yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ala tastakhlifa alaina, wahai Ali, apakah engkau tidak menunjuk pengganti untuk kami kalau engkau wafat nanti? Maka apa kata sahabat Ali radhiyallahu an, mastakhlafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa astakhlifa. Kalau Rasulullah tidak menunjuk pengganti, saya tidak akan menunjuk pengganti. Subhanallah ya. Sahabat Ali meniru caranya Rasulullah, tidak menunjuk pengganti. Ini konteksnya berarti Ali sendiri loh mengklaim Rasulullah tidak menunjuk pengganti. Lalu orang-orang katanya pengikut Ali, Syiahnya Ali mengatakan Ali itu yang ditunjuk Rasulullah. Bagaimana ini bertentangan? Syiah beneran apa enggak?
Ya, kalau Syiah, kalau pembelanya Ali harusnya sesuai dengan perkataannya sahabat Ali radhiyallahu an. Ali mengatakan Rasulullah tidak menunjuk pengganti, lalu saya menunjuk pengganti. Tidak. Walakin in yuridillah bin nas khaira fayastajmuhum ba'di ala khairuhum kama jam'uhum ba'da nabiyhim ala khairim. Akan tetapi jika Allah menginginkan kebaikan, orang-orang akan sepakat menunjuk orang yang terbaik. Ya, sesudahku sebagaimana Allah ya menjadikan orang-orang sepakat menunjuk yang terbaik sesudah Rasulullah, subhanallah. Ali di dalam ucapannya ini ya menjelaskan pada kita bahwasannya pertama jelas Rasulullah tidak menunjuk pengganti. Yang kedua bahwasannya ya sahabat Abu Bakar itu orang yang terbaik sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalil keempat, para jamaah dimuliakan Allah, yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah tidak menunjuk pengganti secara sharih, secara jelas, akan tetapi menulis syarat adalah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu ya, sampai kepada jalur Ibnu Abbas keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma anna Abbasan wa Aliyan ya, Ibnu Abbas menceritakan bapaknya Abbas dan Ali itu kharaja min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari Rasulullah ya, sambil berkata ya, keluar ini ya, berjalan, ada orang bertanya, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali menjawab, asbaha bihamdillah barian. Ya, alhamdulillah keadaannya baik. Maka Abbas membisiki Ali begini, innaka wallah abdul asa ba'da thalas. Hai Ali, ya, demi Allah dalam 3 hari ini sampean akan menjadi rakyat jelata. Tidak ada pemimpin gitu. Inni la'arifu fi wujuhi Bani Hashimil maut. Saya itu kenal bagaimana wajahnya Bani Hashim kalau mau mati. Ya, ini ahlul baitnya Rasulullah ya. Jadi Ali dikandani Abbas. Saya lu tahu bagaimana Bani Hashim kalau mau mati wajahnya. Wa inni la'ara fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maut. Dan saya tahu wajahnya Rasulullah ini sudah mendekati wafatnya. Karena Bani Hashim itu kalau mau wafat begini. Ini cirinya ya yang diketahui oleh Abbas. Fadhhaba bina ilaina fanas'alahu fi man hadzal amr. Maka Abbas itu mengajak Ali, ayo sekarang kita mumpung belum wafat, kita menghadap Rasulullah. Kita minta urusan kepemimpinan pada kita. Ini yang diajak oleh Al-Abbas. Ya. Fa in kana fina arafnahu wa in kana fi ghairina amarnahu fawassahu bina. Ya. Ayo kita mendatangi Rasulullah, minta wasiat siapa pemimpinnya, penggantinya beliau. Jika itu ternyata itu nanti yang ditunjuk oleh beliau itu dari kita, Ahlul Bait, ya, maka kita bisa mengetahuinya, kita akan menjalankannya. Namun kalau jika yang ditunjuk oleh beliau nanti itu orang selain kita, Ahlul Bait, maka kita minta supaya orang itu juga diwasiatkan oleh Rasulullah supaya menjaga Ahlul Bait. Maka apa kata Ali radhiyallahu an? Inni la as'aluhu dzalik. Katanya Ali, sesungguhnya aku tidak meminta hal demikian. Mboten. Kula mboten purun lek tanggal niku. Wallah in mana'naha la yu'tinaha an-nas ba'dahu abada. Demi Allah, jika beliau tidak menunjuknya, maka selamanya manusia tidak akan memberikan pada kita kepemimpinan itu. Ya. Ini katanya Ali. Nah, para jamaah dimuliakan Allah, fadakhala alaihi yauma qubida sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu. Lalu keduanya memasuki kamarnya Rasulullah di hari wafatnya, dan Rasulullah wafat pada hari itu, hari Senin pada waktu duha. Ya, Imam Ibnu Katsir mengetahui hadis ini, para jamaah dimuliakan Allah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Sirah Ibnu Hisham, ya. Beliau mengatakan begini, fa hadza yakunu fi yaumil itsnain yaumal wafa. Apa yang diucapkan oleh dialog antara Al-Abbas dan Ali bin Abi Thalib yang kita bahas ini terjadi di hari Senin, hari wafatnya Rasulullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan fadalla ala annahu alaihi salam tuwfi an ghairi wasiyah fil imarah. Ini menunjukkan dalil bahwasanya Rasulullah SAW wafat dalam keadaan tidak mewasiatkan tentang imarah, tentang pemimpin, tentang pengganti beliau.
Karena apa? Detik-detik terakhir pun Al-Abbas dan Ali itu bingung. Nanti siapa yang ditunjuk? Ayo kita menghadap gitu loh. Dan Ali tidak mau ketika itu. Ya. Dan ini menunjukkan ya penguatan dalil bahwasanya Rasulullah tidak menunjuk. Pun 4 ini kuat sekali. Yang kelima, di dalam hadis sahih Bukhari Muslim pula sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau pernah berkhutbah begini. Man za'ima anna indana syai'an naqra'u laysa fi kitabillah wa hadhihi sahifah. Ya. Li sahifatihi mu'allaqatin fi qirabi sayfahu. Naqra'uhu laysa fiha asnanul ibil wa asya'u minal jarahat faqad kadzaba. Ada beliau ya. Man za'ima anna indana syai'an. Siapa yang mengklaim kami ahlul bait memiliki bacaan sendiri laisa fi kitabillah, ya di luar Al-Qur'an, kami memiliki kitab sendiri khusus ahlul bait. Yang ini lembaran wasiat. Ya, padahal lembaran ini, ya lembaran yang ada di gagangnya pedangnya Ali ini tidak isi apa-apa kecuali catatan umurnya unta yang digembala, alat untuk ya mengobati unta yang luka dan lain sebagainya, ya. Ali mengatakan siapa yang mengklaim kami ahlul bait ini memiliki kitab tersendiri di luar Al-Quran dan Sunnah, memiliki wasiat sendiri, faqad kadzaba, sungguh telah dusta. Subhanallah, Ali sendiri mengatakan demikian. Lalu orang-orang Syiah Rafidhah, Itsna Imamiyah, ya, Itsna Asyara, ya, Syiah Imamiyah 12 itu mengklaim bahwasanya punya Al-Quran sendiri, Quran Fatimiyah yang tebalnya 3 kali lipat. Ali sendiri mengatakan dusta. Ya, tidak ada apapun. Ya, subhanallah. Tapi para jamaah dimulakan Allah. Ada 5 dalil tadi. Yang pertama, perkataan sahabat Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah tidak menunjuk pengganti. Dalil yang kedua disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkhutbah tatkala perang Jamal bahwasanya Rasulullah tidak menetapkan seorang pun sebagai pengganti beliau. Ini Ali sendiri yang mengatakan. Dalil yang ketiga, riwayat Al-Hafidz Al-Baihaqi, ya, bahwasanya Ali pernah diminta untuk menunjuk pengganti. Beliau mengatakan, saya tidak akan menunjuk pengganti karena Rasulullah dulu juga tidak menunjuk pengganti. Yang keempat, riwayat Al-Bukhari, ya, bahwasanya Ali dan Al-Abbas tatkala wafatnya pun masih bingung siapa yang ditunjuk ya oleh Rasulullah. Berarti Rasulullah tidak memberikan petunjuk sama sekali. Ya, tidak menunjuk seorang secara jelas. Yang kelima, ya, dalil yang terakhir bahwasanya Ali bin Abi Thalib ya mengatakan siapa yang mengklaim ahlul bait memiliki sahifah tersendiri di luar kitab Al-Qur'an, sungguh dia telah bohong. Ya, baik. Ini para jamaah dimuliakan Allah sebagai bantahan. Yang pertama, bantahan terhadap orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Ya. Bahwasanya mereka mengklaim Ali ya ditunjuk oleh Rasulullah sebagai khalifah. Ya. Andaikan ini benar para jamaah dimuliakan Allah, nanti cara membantahnya. Andaikan ini benar, ada petunjuk jelas dari Rasulullah bahwasanya Ali yang ditunjuk, tentunya para sahabat pasti tidak akan berani menolak wasiatnya Rasulullah ini. Ya. Karena kita mengetahui bahwasanya para sahabat itu sangat taat pada Rasulullah, sangat taat pada Allah dan Rasulnya, baik ketika beliau masih hidup maupun sesudah wafatnya. Tidak pasti mereka tidak akan berani mengubah apa orang yang diajukan oleh Rasulullah. Kalau benar Ali itu ya sebagai ya pemimpin yang diwasiati oleh Rasulullah. Ya. Ini yang pertama. Berarti kalau mereka mengklaim demikian, berarti orang-orang Syiah menuduh para sahabat itu orang-orang yang fajir semuanya, orang-orang yang rusak, orang-orang yang bangkang terhadap perintah Rasulullah SAW. Dan ini memang kenyataan seperti itu. Yang terjadi adalah pilihan kedua. Ya, karena memang orang Syiah sangat membenci sahabat. Ya. Orang Ahlussunnah berkeyakinan, kita berkeyakinan, sahabat itu tidak mungkin ya membangkang dari perintah Rasulullah. Kalau itu wasiat pasti Ali yang diangkat. Kita yakin. Ternyata tidak, berarti tidak ada wasiat. Atau pilihan kedua,
Berarti kalian kalau mengklaim itu memang wasiat, kalian mengklaim ya menuduh para sahabat ini ya ahli khianat, ya tidak taat pada apa yang ditunjuk oleh Rasulullah, dan inilah yang terjadi. Kemudian kalau kita kembalikan kepada Ali, kalau memang benar Ali ditunjuk dan dia mengetahui mengapa sahabat Ali itu tidak ngeyel, hei, gitu loh. Hei, saya yang ditunjuk. Padahal kita mengetahui sahabat Ali ini sangat berpegang teguh pada wasiat Rasulullah. Sangat berpegang teguh pada hadis. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Gitu loh. Harusnya, kalau memang benar-benar Ali ini yang ditunjuk, dia menunjukkan, hei, saya ini yang ditunjuk oleh Rasulullah ketika ucapan begini. Pasti para sahabat menerimanya. Ya. Atau ada yang mengklaim begini, ya Ali kan ketika itu tidak berkuasa, tidak mampu. Nah, kalau untuk ya menyampaikan wasiat Rasulullah saja tidak mampu, apalagi memimpin kaum muslimin, berarti ini tidak berhak menjadi imarah, pemimpin. Ya. Kalau enggak, Ali mampu. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Ali itu mampu menunjukkan ini, berarti Anda mengklaim Ali berkhianat. Sudah diwasiati Rasulullah untuk jadi pemimpin, ya, kok tidak melaksanakan wasiatnya Rasulullah, kok menyembunyikan, kok malah membaiat Abu Bakar. Nah, ayo, yang mana yang Anda pilih, wahai Syiah Rafidhah? Ya. Lalu justru orang-orang belakangan yang mengaku Syiah, pembelanya Ali, ya, mereka apa? Mereka kontradiksi, berlawanan dengan ucapan dan sikapnya Ali radhiyallahu an. Kita telah membahas ucapan tadi. Anda yang baru menyimak boleh di-replay mulai awal ucapannya Ali radhiyallahu an dan sikap beliau. Ya. Ini bantahan terhadap orang-orang Syiah. Baik. Sekarang bantahan pula terhadap orang-orang thariqat dan ahli dongeng-dongeng. Ya, senengane dongeng, ngarang dan sebagainya. Ya, kalau kita sudah menyimak tadi dalil-dalil sahihain, sahih Bukhari Muslim, sahih kitab sahih yang dua itu yang paling bagus, ya. Bahwasanya selama ini banyak ucapan dari orang-orang thariqat dan ahli-ahli dongeng yang bodoh, yang tidak berdasarkan ilmu, mereka mendakwah, mereka mengklaim bahwasanya Nabi SAW berwasiat kepada Ali dengan wasiat yang banyak. Ya, dan saya ini ya, jadi hak ini ada kitabnya. Yang kitabnya itu isinya, ya Ali, af'al kada, ya Ali, la taf'al kada. Wahai Ali, ini jadi sebagai pendongeng-pendongeng. Karena kitab ini ya seolah-olah yang paling dimuliakan dari sahabat itu Ali bin Abi Thalib, tidak berhak kecuali Ali bin Abi Thalib. Padahal ini kitabnya orang yang diklaim Ahlussunnah. Tapi ini sebenarnya ini kitab tarekat dan kitab orang ahli pendongeng. Kenapa disebut pendongeng? Tidak ada sanadnya sama sekali. Ya, tidak bersanad. Dan ini kalau kita lihat ya, tidak berdasarkan hadis yang sahih, campuran sudah. Ya. Ya Ali. Di situ katakan ya Ali. Man fa'ala kadza wa kadza, kana kadza kadza. Siapa yang mengerjakan begini akan begini. Ya, di kitab itu. Ya. Dan saya sudah membacanya saya dari kecil, ya. Karena ini dikaji ini. Ya, wasiat namanya kitab Wasiat Al-Mustafa. Itu isinya ya kata dengan lafadz yang kacau, maknanya yang kacau dan sebagainya. Ketahuilah para jamaah dimelakukan. Kalau kita ilmiah, ya kitab itu tidak bersanad, tidak bisa kita cek kebenarannya. Dan kalau kita cek dengan yang sahih, kitab-kitab hadis yang sahih, itu campur, ada yang benar, ada yang khurafat dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya saya mau menyebutkan di sini ya nggak enak lah isinya. Ya seperti itu. Panjenengan pasti ngerti yang kitab-kitab yang dikaji di masyarakat. Itu ada kitab khusus yang ini dari awal memang kalimatnya ya Ali, ya Ali, ya Ali terus. Jadi seolah wasiatnya itu Rasulullah pada Ali. Ini kenapa perlu kita bahas? Karena ini nanti kalau jenengan sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ini seolah-olah membenarkan klaimnya orang-orang Rafidhah bahwasanya Ali yang mendapatkan wasiat. Nah, ya. Baik, para jamaah dimuliakan Allah, itu tadi hari ini kita bahas secara jelas tentang syubhat-syubhat yang berkaitan dengan pengangkatan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, pembaiatan beliau. Baik.
Para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ibu-ibu sekalian yang sedang masak, kita lanjutkan ya. Jadi itu ya. Jadi saya terus terang pernah membaca, jadi ketika kuliah ya, buku ini ternyata dia seorang Syiah yang kuat, itu memang menanamkan seperti ini. Kalau kita nggak ngaji seperti ini, maka akan kaget. Loh iya tak, ternyata Fatimah itu nggak nyopo kepada Abu Bakar tak. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib itu nggak baiat tak. Nah, itu makanya kita perlu ngaji seperti ini. Kita tahu secara detail. Kalau nggak ngaji seperti ini, kita nggak akan bisa mengcounter syubhat mereka. Ya, sudah kita bahas hari ini klaim-klaim orang-orang yang menunjuk, ya, mengklaim bahwasanya Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai khalifah pengganti beliau, itu tidak benar ya. Yang benar adalah melalui isyarat. Kenapa para sahabat berijma bahwasanya yang menggantikan Rasulullah adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an? Karena isyarat-isyarat yang begitu banyak sekali ya. Dan yang paling utama yang harus kita pikirkan adalah kenapa beliau yang ditunjuk oleh Rasulullah ngimami orang-orang tatkala beliau masih hidup dalam keadaan sakit itu ya. Kalau memang benar beliau menunjuk selain itu, harusnya yang ditunjuk adalah orang yang dikasih wasiat itu, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya ya. Dan kalau kita mengetahui sahabat Ali bin Abi Thalib ini orang yang tulus ya, orang yang tulus ya, yang beliau itu ya memang orang yang benci beliau dengan sangat menjadi khawarij ketika itu. Orang yang cinta beliau berlebihan menjadi Syiah. Maka orang-orang Ahlussunnah ini orang-orang yang mutawasid, orang-orang yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasit, sebagai wasit penengah ya, bisa menimbang. Oh ini loh yang benar, jangan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri ya, ada firqonya orang Syiah itu sampai mensifati Ali bin Abi Thalib memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah, bahwasanya Ali ini ya, yang karena cahayanya Ali ini terciptanya alam semesta, nanti Ali yang menentukan siapa yang masuk surga dan neraka. Nanti ada akidah al-bada, orang-orang para sahabat nanti dibangkitkan kembali lalu dihukumi ya, mereka dihukumi oleh Ali bin Abi Thalib karena menganggap sahabat ini tidak menjalankan wasiat ya, seperti itu ya. Maka para jamaah dimulakan Allah, semoga pada sore hari ini apa yang kita kaji menyingkap syubhat-syubhat, dan inilah majelis ilmu. Maka jenengan jangan bosan-bosan ya dengan ilmu, banyak ilmu. Dan alhamdulillah di kajian kita di Tabi'in TV ini juga sudah berbagai macam cabang ilmu, baik akidah ada, fiqih ada, sirah ada, adab ada, akhlak ada. Ini semuanya penting, terutama di zaman seperti ini, orang-orang yang berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan yang benar, maka kita butuh ilmu ya. Tantangan kita memang yang terberat adalah syubhat dan syahwat. Syubhat itu dilawan dengan ilmu, syahwat dilawan dengan sabar. Dan insya Allah pada sore ini kita keduanya sambil sabar berupa puasa, nunggu berbuka, juga mengkaji ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, menyelamatkan kita dari gangguan syubhat dan syahwat, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang yakin atas ilmu agama ini, dan juga orang-orang yang sabar di dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi diri kita, keluarga kita, para masyarakat kita, negara kita, dan kaum muslimin dari wabah corona yang sedang menimpa ini, dan segera mengangkatnya dari dunia ini. Kemudian kita semuanya dijadikan orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Kami kira demikian. Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kami kira cukup para jamaah, para pemirsa sekalian. Selamat menunggu datangnya berbuka. Jangan lupa nanti berdoa. Ada jatah doa yang tidak tertolak ketika kita berbuka. Ya, yang goreng iwa asin jangan sampai
Ampun seperti ini, jangan sampai gosong semuanya. Semoga kemudian saudara-saudara kita yang kekurangan bisa kita deteksi ya, bisa kita deteksi sehingga bisa kita bantu untuk sembako seperti itu nggih. Panjenengan yang tahu saudara-saudara kita ada yang seperti itu bisa kontak saudara-saudara di Tabiin TV dan lain sebagainya, itu insya Allah nanti bisa kita bantu ya. Demikian wallahu taala alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.